Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidupku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Oh, besar kasih Allah pada kita. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawarikh pasal 28. Ada 27 ayat, kita baca seluruhnya. Kisah tentang Raja Ahaz. Demikian firman Tuhan. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan Sikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maasea, anak Raja Asri, Kam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan, serta anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin dari Bani Efraim, yakni Asarya bin Yohanan, Berekhya bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadalai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari perampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai.
dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayalon, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gonso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat Pilneser, raja negeri Asyur, kepadanya. Hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah para pemimpin, dan menyerahkan semuanya itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayatnya dan seluruh tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem. Tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, satu kata yang menggambarkan kehidupan Raja Ahaz buat saya adalah bebal. Ahaz melakukan penyembahan berhala dengan melakukan ritual mengorbankan anak-anaknya sendiri. Satu hal yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan keji. Tuhan pun menegurnya melalui serangan dari Raja Aram. Bukannya berbalik kepada Tuhan, Ahaz malah mencari pertolongan dari Raja Asyur. Alih-alih mendapat bantuan, Raja Asyur malah semakin menyusahkan dia, menyesaknya. Pun setelah Ahaz memberikan emas yang dirampasnya dari rumah Tuhan, dari istana, dan dari rumah para pemimpin rakyatnya, tetap tidak mendapat bantuan dari Raja Asyur. Tidak cukup sampai di situ. Ahaz mengulang kebodohannya, inilah kebebalannya, mencari pertolongan di luar Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Allah asing dengan harapan meraih kemenangan seperti yang diperoleh Asyur. Apa yang terjadi? Tindakannya justru menjadi penyebab runtuhnya kerajaannya dan penderitaan bagi rakyatnya. Kenapa? Karena hal itu menjadi kebencian Tuhan. Hal itu menyakitkan hati Tuhan. Hal itu membuat Tuhan meninggalkan Yehuda. Bapak Ibu, kisah hidup Raja Ahaz menjadi satu peringatan yang penting bagi kita semua orang percaya. Seharusnya Allah adalah yang terutama dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika menghadapi masalah, seharusnya kita mengingat bahwa kesulitan merupakan
sarana untuk membuat iman kita bertumbuh dewasa. Jadi kita mesti setia, bahkan lebih dekat kepada Tuhan. Jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita terdesak dan tidak lagi setia kepada Tuhan, maka kita perlu waspada, koreksi diri. Apakah mata hati kita sedang tertutup oleh kebenaran, sehingga kita tidak bisa melihat yang dan merasakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Keadaan apapun, keadaan terdesak, kesulitan, bukanlah alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Apabila hal itu sedang terjadi, mari datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, minta tolong, dan minta diberi pengertian akan rencana kehendak-Nya. Mengapa kita mengalami itu semua? Dan bila itu sebuah teguran untuk mengingatkan kita berbalik, bertobat, maka kita mesti merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, mengakui segala kesalahan, bertobat, dan minta petunjuk pada Tuhan melalui hamba-hambanya. Inilah berita firman hari ini. Mari kita datang padanya. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali Engkau berfirman, mengingatkan setiap kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa yang berulang-ulang, yang menunjukkan kebebalan orang fasik, seperti Raja Ahas yang jatuh dalam penyembahan berhala, berbuat keji kepada keluarganya. Tuhan menegurnya dengan membuat dia kalah perang, mengingatkan melalui hamba-hambanya. Tetapi dia menunjukkan sikap yang bebal, yang bodoh, yang tidak mau bertobat. Kami bukanlah orang-orang yang demikian. Kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami mau ingat teguran Tuhan. Kami mau bertobat bila kami berbuat salah. Segera kembali dan ada dalam jalan Tuhan. Tapi lebih daripada itu semua, kami mau menjaga iman kami supaya kami tidak jatuh dalam dosa, terkhusus dosa penyembahan berhala. Biar kami selalu hanya menyembah kepadamu Tuhan, mengandalkan-Mu, kebenaran firman-Mu menuntun kehidupan kami. Sertai langkah hidup kami, jalan-jalan kami. Secara khusus hari ini berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia, yang hari ini menghadapi hari kampanye terakhir. Ada rencana-rencana dari pasangan-pasangan calon presiden, wakil presiden untuk kampanye besar-besaran, khususnya di kota Jakarta. Tuhan, Kau menolong, pemberi keamanan, ketentraman, kedamaian, supaya semuanya dapat mengendalikan diri dan santun sebagaimana rakyat Indonesia yang berbudi. Kami berdoa untuk Jakarta aman tentram, kami berdoa untuk seluruh Indonesia juga aman tentram. Kampanye berjalan dengan baik, bahkan tanggal 14 nanti proses pemilu juga berjalan dengan damai, baik. Dan setelah pencoblosan pun berjalan dengan baik. Siapapun pemimpin yang terpilih, kami yakin itu dari Tuhan. Tuhan akan menolong Indonesia melalui dia. Dan Tuhan akan menggerakkan Indonesia menjadi lebih baik. Khususnya untuk umat Tuhan di negara ini dapat mengekspresikan imannya, beribadah, memberkati bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.